Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan di sini juga bersama dengan para jamaah ataupun audiens dan juga pemirsa yang hadir di studio, yaitu para mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta dan juga dari Pasca Sarjana jurusan Ilmu Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar semangat dong. Tadi kayaknya di awal kayaknya agak loyo-loyo gitu ya. Baik. Nah, kita mengkaji masih bersama dengan guru kita yang senantiasa menyampaikan hasanah ilmu kepada kita, Dr. Ahmad Sifatullah. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya? Alhamdulillah, nggak meriang. Ustaz Agus kayaknya meriang nih. Iya, meriang tambah ya, belakangnya gembira. Ya, para pemirsa, kita doain Ustaz Agus mudah-mudahan sehat walafiat sehingga bisa meng-MC-kan acara-acara keagamaan. Amin. Di seluruh televisi. Ini kalau doa Kiai itu Masya Allah. Udah, jangan doain kayak disumpahin aja deh. Ya, dan juga bersama dengan kita hari ini sungguh sangat luar biasa. Kita bersama dengan Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad selaku Rektor Institut Ilmu Al-Quran atau IIKI Jakarta. Assalamualaikum, Kiai. Ya, senang bisa berjumpa di sini, berbagi ilmu. Dan, nah, yang berikutnya adalah Ibu Dr. Ustazah Maria Ulfa selaku pembantu Rektor 2 Institut Ilmu Al-Quran ya IIKI Jakarta, dan juga kita ketahui bahwa beliau ini sebagai qoriah internasional yang sudah banyak sekali menjebolkan para qori dan qoriah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, senang sebenarnya kita tuh pengen dengerin suara ibu juga padahal ya. Kayak apa gitu. Ya, nah ini kan di sini hadir para mahasiswa dari IIKI. Nah, kenapa kemudian ataupun sebenarnya apa sih kegiatan dari mahasiswa ini? Barangkali sedikit bisa disampaikan. Ya, kalau IIKI ini kan seperti di UIN misalnya ya, ini ada 3 fakultas. Nah, tapi IIKI memiliki kekhususan yaitu tentang Kequranan. Jadi menghafal Al-Quran, dan di sana diajarkan juga nagham Al-Quran tentang seni baca Al-Quran dan ilmu qiraat 10, qiraat 7 ya. Itu. Baik, nah kalau begitu kita langsung saja ya akan mendengarkan ini sebelum kita berbicara lebih jauh lagi. Mari sama-sama kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Nilda Aldiniyah Afsah. Beliau ini adalah juara provinsi dari DKI Jakarta ya. Masya Allah. Dan juga nanti akan terjemahan Saudari Ainul Wildan yang akan membacakan surat Al-Maidah ayat 67. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila
فاسدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup kesalahan-kesalahan mereka, dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sekiranya mereka bersungguh-sungguh menjalankan Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang dipertengahkan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkannya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ada seorang raja ketika waktu itu dia ingin mengadakan pesta di kediamannya. Kemudian karena banyak sekali tamu-tamu dari negara lain akan hadir. Kemudian dia perintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan 1 mangkuk susu. Ada rakyat yang pada saat itu satu orang yang tidak merasa mampu karena tidak bisa mendapatkan susu. Akhirnya dia hanya membawa semangkuk air putih. Kemudian mengendap-endap, dia datang ke tempayan besar untuk memasukkan air tadi. Karena dia takut kalau seandainya ketahuan, maka pasti dia akan dibunuh oleh pengawal. Kemudian dengan mengendap-endap, akhirnya dapat juga dimasukkan. Plung, senanglah dia. Tiba pesta, kemudian sang raja berkata kepada pengawal, "Pengawal, buka tempayan yang besar itu." Begitu tempayan dibuka, semuanya terkejut karena isinya semuanya adalah air. Kenapa demikian? Karena yang berpikir tidak hanya dia saja, tidak hanya satu orang itu berpikir kalau seandainya saya bawa air tentu tidak apa-apa, tapi semuanya berpikir seperti itu. Akhirnya tempayan itu isinya air. Bayangkan kalau seandainya semua rakyat Indonesia memiliki sikap bahwa untuk menyampaikan ilmu hadis ini hanyalah tugas para ustadz, Dr. Lutfi, ya kan?
Kiai Ahsin, apa yang akan terjadi? Atau Ustadz pun bilang, sudah Dr. Lutfi saja. Tentu perkembangannya ya akan lebih baik kalau seandainya kita semua turut menyampaikan itu. Dan ini adalah tema yang akan kita perbincangkan, perintah menyebarluaskan hadis, gitu ya? Betul. Iya, baik. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan Gerakan Menghidupkan Sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saya kira juga sudah siap dengan laptop, kemudian dengan alat tulis. Nah, tapi sebelumnya kalau bicara mengenai perintah menyebarkan hadis, Kiai, barangkali kita ingin review sedikit, Kiai, ya. Kan kita juga punya program nih. Tentunya tadi setelah disampaikan, masyarakat juga ingin juga nih terpacu, bagaimana sih cara kami nih untuk membantu. Nah, kalau tidak salah, Kiai punya namanya program ya, Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan menyampaikan 50.000 per bulan. Betul. Nah, ini juga bagian kali ya? Ya, betul. Gimana kaitannya dengan tema kita ini? Untuk menyebarluaskan hadis, karena kita pertama mengadakan penelitian. Ya. Penelitian hadis. Terus kita mendigitalisasikan sesuai dengan eranya. Dan kita akan membagi-bagikan program-program yang kita buat, selain untuk dijual belikan, dan kita juga akan membagikan kepada yang berhak, dalam tanda petik. Ada yang berhak. Dan yang keempat, kita juga mengadakan kajian, pengajian dan kajian. Berarti kan kalau umpamanya kita terlibat, kita berarti ikut menyebarluaskan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi bagian yang akan kita perbincangkan. Kalau gitu silakan Kiai, langsung saja dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pagi hari ini kita sudah diajak, diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut nonton acara kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari yang kita alhamdulillah kita nanti-nantikan. Dan pada pagi hari ini kita akan sambung kajian kita di bab selanjutnya. Babnya adalah, kalau secara bab di Sahih Bukharinya, babun liyuballighal ilma asyahidul ghaibah. Nah, cuman bahasa TV-nya adalah perintah menyampaikan hadis, menyebarluaskan hadis. Kan kalau Quran yang mana? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nah, kalau untuk hadisnya inilah diantara dalil untuk menyebarluaskan hadis. Bagaimana nanti teks hadisnya, kita persilahkan untuk salah seorang dari mahasiswa Pasca IIKI untuk membacanya. Ya, kami persilakan Ustaz Muhammad Yusuf Sidki ya untuk membacakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa nafa'anallahu bi'ulumihi. Babun liyuballighil ilma syahidul ghaibah. Qala Ibnu Abbasin 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsani al-Laits qala haddatsani Sa'idun wa huwa ibnu Abi Sa'idin an Abi Shuraihin annahu qala li Amr ibn Sa'id wa huwa yab'atsul bu'utha ila Makkah dzan li ayyuhal amiru idzan li ayyuhal amiru uhadditska qawlan qama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fathi sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi wa absarathu aynaya hina takallama bihi hamidallaha wa athna alaihi thumma qala inna makkata harramaha Allahu wa lam yuharrimha an-nasu fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhiri ay yasfika biha daman wa la ya'dida biha syajaratan
fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu innallaha qad adhina li rasulihi wa lam ya'dhan lakum wa innama adhina li fiha sa'atan min naharin thumma 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amsi wal yuballighi syahidul ghaiba. Terus faqila li Abi Syuraih, faqila li Abi Syuraihin ma qala Amrun qala ana a'lamu minka ya Aba Syuraihin la yu'idhu 'asiyan wala farran bidamin wala faran bi kharbatin. Ya, baik, terima kasih. Sudah dibacakan ini ya, teks hadisnya. Kita lihat bagaimana terjemahnya di layar kaca. Ini babnya dan ini teks hadisnya. Kita baca terjemahnya. Abu Syuraih berkata kepada Amr ibn Sa'id saat dia mengutus pasukan ke Mekah, "Wahai Amir, izinkan aku menyampaikan satu persoalan yang pernah Nabi SAW sampaikan dalam khutbahnya saat pembebasan kota Mekah. Kedua telingaku mendengar, hatiku memahami, dan kedua mataku melihat. Beliau memuji Allah dan mensucikan Allah seraya bersabda, sesungguhnya Allah telah mensucikan Mekah dan orang-orang musyrik Mekah tidak mensucikannya. Maka tidak halal bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya, dan tidak boleh mencabut pepohonan yang ada di sana. Jika seorang minta keringanan karena peperangan yang telah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalamnya, maka katakan, sungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkanku pada saat itu pada siang hari, kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Ditanyakan kepada Abu Syuraih, apa yang dikatakan oleh Amr? Abu Syuraih menjawab, Amr berkata, "Aku lebih mengetahui daripadamu, wahai Abu Syuraih. Dia tidak akan melindungi orang yang bermaksiat, orang yang menumpahkan darah, dan orang-orang yang mencuri." Ini hadisnya. Dan kalau kita melihat, ini banyak sekali hal yang kita ingin bisa pelajari dari hadis ini, Mas Agus. Dan Pak Asin nanti bisa menambahkan apa yang harus saya jelaskan atau kurang saya jelaskan. Bisa ditambahkan. Nah, kita bermulai dari bab ya. Kalau kita ngelihat babnya, bab di sini babun liyuballigil ilma syahidul ghaiba. Qala Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya terbalik. Hadisnya biasanya kan qala Rasulullah SAW liyuballigh. Akan tapi kata-kata Rasulnya di takhir. Ini metode Imam Bukhari menjadikan judul satu babnya dengan hadis, dengan isi hadis, dengan matan hadis. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang tadi itu hadis loh. Ini kan kalau gini, babun liyuballighul ilma asyahidul ghaibah. Ini hadis bukan ya? Kan boleh jadi hadis, boleh jadi bukan. Nah, Imam Bukhari mengatakan qalahu Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anin Nabi berarti apa? Berarti kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu metodologinya. Akan tapi Ibn Hajar di kitab Fathul Barinya mengasih catatan bahwa dalam riwayat Ibn Abbas itu lafaznya bukan liyuballighul ilma asyahidu al-ghaibah, enggak. Akan tapi liyuballighis syahidul ghaibah. Enggak ada al-ilmnya. Di riwayat dari jalur-jalur yang ada dari Ibn Abbas, dari Rasulullah SAW. Akan tapi di riwayat selain Ibn Abbas ada riwayat seperti itu. Nah, Ibn Abbas Ibn Hajar membela Imam Bukhari mengatakan, nah ini Imam Bukhari meriwayatkannya dengan makna bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah liubaliknya, apa yang ditablignya itu adalah ilmu yang ditablig. Nah, kalau kita ngelihat sejarah turunnya hadis ini kan ceritanya Rasulullah Fatu Mekah. Ketika Fatu Mekah seperti orang berperang, sekalipun peperangan terjadi hanya di satu front ya, satu front yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Front itu terjadi pertumpahan darah. Dengan front-front yang lainnya, karena Mekah dikepung dari beberapa sisi, itu tidak ada pertumpahan darah. Terus Rasulullah khutbahnya bukan pada hari itu, akan tapi pada esok harinya. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa sejak hari ini tidak ada lagi orang yang boleh menumpahkan darah di kota suci Mekah.
tidak boleh mencabut pohon-pohonannya. Kalau ada yang berdalil, dulu Rasulullah pernah kontak di sini. Ini hanya dibolehkan untuk Rasulullah, dan itu pun pada waktu sesaat saja, 1 hari aja, Ustaz. Dan besoknya sudah diharamkan lagi. Dan Makkah menjadi kota suci, kota yang diharamkan untuk diadakan pertumpahan darah. Nah, ini kan ceritanya kan gini, ada amir waktu Muawiyah melantik atau mewasiatkan Yazid putranya untuk menjadi khalifah, ada yang membaiat, ada yang tidak membaiat. Salah satu di antara yang tidak membaiat adalah Ibn Zubair di kota suci Makkah. Beliau menolak untuk membaiat. Juga Al-Husain Ibn Ali, beliau menolak untuk Abdullah bin Umar membaiat di Madinah. Nah, wali Yazid di Madinah, wali Muawiyah di Madinah diperintahkan oleh Yazid untuk menyerang kota Mekah. Untuk menyerang kota Mekah. Nah, di sini salah seorang sahabat Nabi yang nama Abi Syuraih mengingatkan Amir, wahai Amir, jangan mengadakan pertumpahan darah di kota suci Mekah, karena kupingku, mataku, hatiku mendengar Rasulullah SAW melarang untuk diadakan pertumpahan darah. Ini artinya apa? Abu Syuraih yang sahabat Rasulullah ini sudah menyampaikan apa yang dia ketahui, sudah menyampaikan hadis. Kalau bahasa populer kita adalah balighu anni walau ayah, ya, itu sangat populer. Ini Imam Bukhari nggak pakai hadis itu, Ustaz. Pakai hadis yang ini menunjukkan kejadian, dan kejadian yang kita tahu kita boleh menyampaikannya, dan bahkan harus menyampaikan sesuatu yang kita ketahui. Cuman apakah di sini Abu Syuraih ini sahabat Nabi, kalau kamu mau menyerang kota suci Mekah, langkain dulu mayat saya? Kan enggak, Ustaz. Kan semuanya orang disuruh menyampaikan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, beliau sebagai rakyat biasa menyampaikan kepada Amir. Bahasa selanjutnya kan terserah Anda. Sekalipun dijawab oleh Amir di sini bahwa saya juga udah tahu. Tapi saya tidak akan melindungi para pencuri. Saya tidak akan melindungi orang yang bermaksiat di situ. Ini bahasanya. Akhirnya kan terjadi pertumpahan darah. Ini sangat disesalkan. Ini kejadian yang kita tidak usah kita angkat-angkat lagi. Tapi kita boleh mengambil pelajaran bahwa kita disuruh mengingatkan. Iya. Salah satu mengingatkannya harus dengan ilmu, Ustaz. Iya, baik. Baik, Kiai, alhamdulillah tadi sudah jelas ya apa yang disampaikan. Nah, kita sekarang ingin mendengarkan juga ini. Silakan Dokter untuk juga memberikan pandangan kali ya tentang hadis yang disampaikan oleh Dr. Lutfi. Sekitar menambahkan saja bahwa kecerdikan Imam Bukhari itu adalah dalam cara Imam Bukhari itu memberikan judul pada bab-babnya itu. Itu Fiqhul Bukhari fi tabwibihi. Bahwa kecerdikan Imam Bukhari itu adalah pada saat Imam Bukhari memberikan judul pada setiap bab-bab hadis-hadis yang akan, dengan membaca judulnya saja kita sudah tahu arahnya itu mau kemana. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ini merupakan satu hadis yang sangat penting untuk kita renungkan bersama, bahwa di dunia ini ada 2 tempat suci ya, yang diharamkan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Yang pertama itu adalah Mekah, yang kedua itu adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dikatakan Al-Haramain Asy-Syarifain. Yeah. Nah, ini dalam salah satu hadis juga dikatakan bahwa Nabi pernah mengatakan, inni haramtu Al-Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Aku memberlakukan bahwa Madinah itu sebagai tempat suci, sebagaimana juga Nabi Ibrahim itu memberlakukan kota Mekah itu sebagai kota suci. Karena apa? Karena ini adalah merupakan pusat umat Islam sedunia. Di dalamnya ada Ka'bah, di dalamnya ada syair, tempat-tempat simbol kesucian di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Safa dan Marwah, ada Ka'bah, ada sumur Zamzam, ada Hajar Aswad dan lain sebagainya. Maka karena ini adalah merupakan pusat umat Islam seluruh dunia, semua umat Islam seluruh dunia itu menghadap sholat ke sana, maka harus diberlakukan hukum-hukum yang ketat ya, sampai kepada mencabut pohon-pohonan yang tumbuh sendiri di sana,
itu nggak boleh, apalagi mengalirkan darah, membunuh orang lain. Bahkan kita tidak diperbolehkan untuk saydul haram, memburu binatang-binatang yang ada di haram. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk menciptakan Masjidil Haram menjadi satu tempat yang suci, tempat yang aman, sehingga orang-orang yang datang ke sana itu dengan khusyuk bisa menjalankan ritual ibadah di sana, baik di dalam haji dan umrah. Dengan kekhusyuan beribadah inilah maka mereka bisa mengambil meresapi isi falsafat daripada haji, umrah dan lain sebagainya. Saya kira itu. Masya Allah. Nah, barangkali kalau Ustazah ada yang ingin disampaikan juga dari pandangan hadis ini, barangkali tentang apanya, silakan. Ya, alhamdulillah di IIKI ini ada dua strata ya, strata 1 dan S2 dan strata 2. Untuk strata 1 khususnya di Fakultas Usuluddin itu jurusan tafsir dan hadir. Dan di sini alhamdulillah termasuk Ustadz Dr. Lutfi yang menyampaikan materi hadis, dan kita harapkan juga nanti alumni IIKI ini akan menjadi seorang mubalighat yang menyampaikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari Ustadz Lutfi. Juga S2 alhamdulillah sudah ada dibuka jurusan ulumul hadis juga. Ini diharapkan nanti dari IIKI tidak hanya mahir di ilmu-ilmu ulumul Quran ya, tapi ilmu hadis juga akan dikuasai. Pas, pengamalannya pas. Iya. Di baliknya itu bukan lagi teori, akan tapi sudah praktek. Makanya ini pas banget kan ketika sekarang ini mahasiswanya hadir sama juga dengan kuliah kelihatannya. Betul, sama-sama. Dan dihitung kuliah. Oh, jadi ada masuk SKS ya? Ada masuk SKS. Baik. Kita akan berbicara lebih jauh lagi nanti karena masih banyak hal yang menggelitik saya kira, terutama terkait dengan isinya ya. Betul. Sangat menarik. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu visual yang berikut ini. Hidup adalah ibadah, dan segala aktivitas yang ada di dalamnya berpotensi untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-sekali tidaklah Tuhanmu menzolimi hamba-hambanya. Tekad dan komitmen bukanlah sesuatu yang gampang dimiliki oleh semua orang. Ia lahir dari adanya tujuan yang jelas yang ingin dicapai serta keyakinan bahwa tujuan tersebut pasti akan tercapai. Di pusat tempat kajian hadis inilah, di mana merupakan salah satu tempat untuk mengkaji dan menyebarluaskan kajian-kajian hadis yang dilakukan generasi muda, atas bimbingan Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fatullah Mughni MA. Dalam penyebarluasan kajian hadis, perlu ketelitian agar umat Islam semakin mudah mempelajari, baik melalui internet, kitab-kitab kajian hadis yang sudah tercetak, maupun VCD yang tersedia. Bagi pemirsa yang ingin mengakses tentang kajian hadis, pemirsa bisa klik di www.pusatkajianhadis.com dan info PKH dengan nomor telepon 0818 996 994. Dan untuk layanan SMS, hubungi SMS Center 0878 7709 2425.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pusat Kajian Hadis Jakarta. Visi kami adalah upaya memudahkan umat dalam memahami hal-hal yang seharusnya diketahui dalam mempelajari agama Islam. Fokus kami adalah menyebarluaskan hadis. Adapun program-program dan kegiatan yang kami laksanakan di sini adalah membuat referensi-referensi yang benar dan mudah dipahami oleh masyarakat dalam bentuk program interaktif. Adapun hasil pengkajian yang telah kami laksanakan diantaranya adalah terjemah dan takhrij Sahih Al-Bukhari yang di dalamnya telah disusun dalam program interaktif dengan sistem yang sistematis dan mudah dipahami. Semoga apa yang telah kami laksanakan di sini menjadi kemudahan bagi umat dalam mendapatkan referensi yang benar serta mudah memahami agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sama-sama kita sudah lihat tadi ya bagaimana rekan-rekan di Pusat Kajian Hadis ini bekerja keras untuk mempersiapkan. Dan mungkin tadi termasuk dengan digitalisasi hadis ya. Ada yang paling baru, Ustaz. Iya. Paling baru itu Perpustakaan Islam Digital. Itu ada 5.000 lebih daripada 5.500 jilid. Jilid kitab. Nanti insya Allah kita tampilkan bagaimana orang mudah sekali untuk mengakses kitab. Membaca kitab apa, kalau boleh di layar kaca, tinggal klik doang. Silahkan lihat di layar kaca, tinggal masuk begini, klik. Ini pilih kitab, pilih Quran, pilih fikih umpamanya, pilih usul hadis, pilih bahasa, tinggal klik bahasa. Bahasa mau lihat kamus, tinggal klik kamus sihah, tinggal klik lagi. Wah, klik lagi satu lagi, terbukalah kitabnya yang sekian tebalnya. Kita mau pilih kitab yang lainnya, tinggal klik lagi, Ustaz. Dan ini ada 5, kalau judulnya mungkin sekitar lebih daripada 4.000. Sekarang yang sudah dimasukkan itu sudah berapa? Sudah 5.700 jilid. Yang sudah ready, masuk, sudah ready. Insya Allah bulan Mei itu sudah bisa diperoleh. Ngopinya 5 hari untuk mengkopi satu program. Iya pasti ya, itu sudah terbayang. Artinya satu perpustakaan itu pindah semua ya. Pindah semua. Dan nanti kita akan hadiahkan khusus untuk Institut Ilmu Al-Quran. Dan ini dananya adalah dari masyarakat yang nonton TV kita. Subhanallah, yang 50.000 per bulan itu berarti dana tidak sia-sia. Memang ini adalah bukti dari kerja keras yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Pusat Kajian Hadis. Dan itu masuk kajian kita ini liubaligh. Ya, betul. Tapi yang jelas mungkin di situ orang jadi ini juga Ustaz ya, di dalam rapat itu didorong untuk belajar bahasa Arab ya, karena masih bahasa Arab kita semuanya bahasa Arab semua. Mungkin ada keinginan juga nanti untuk diterjemahkan, Dokter? Aduh, berapa tahun tuh satu? Iya. Iki lah yang terjemahin, Ustaz. Nah, ini barangkali betul juga ya, artinya dari mahasiswa gitu ya, Ibu ya, tugas jadi berbagi-bagi tugas barangkali. Nah, kalau kita kembali lagi ke kajian tadi, ini kan satu hal yang menarik, Dokter, bahwa di situ disampaikan ada semacam pelarangan untuk melakukan hal-hal yang tidak tepat gitu ya, termasuk pembunuhan dan sebagainya. Nah, itu kan jadi betul-betul dari kota Mekah itu dijaga betul sehingga jangan sampai terjadi yang namanya pertumpahan darah. Iya. Ini ada sisi yang beda. Pak Hasin ngelihatnya lihatnya dari sisi kota Mekahnya. Saya ngelihatnya dari sisi liubalighnya itu loh. Iya. Liubaligh. Benar atau enggak? Dua-duanya benar, Ustaz. Iya. Dua-duanya benar. Nah, tinggal kan kita menyampaikannya dengan arif. Yang salah adalah kalau saya memaksakan apa yang saya tahu, saya paksakan kepada orang. Contoh, Ustaz, beberapa minggu yang lalu saya ceramah di satu masjid di Menteng, di Jakarta di sini. Habis saya ceramah, langsung ada seorang angkat tangan dan menyampaikan, Ustadz, hadis tentang isbal, hadis tentang jenggot, gitu. Terus Ustadz harus dong menyuruh jamaah ini yang laki-laki untuk piara jenggot. Kalau enggak berarti Ustadz tidak menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Kan hadisnya kan balighu anni walau ayah. Nah, ini kan caranya tidak bijaksana, Ustaz. Tidak semua yang kita tahu tuh kita sampaikan, enggak. Akan tapi caranya
kalau misalnya mau menyampaikan hadis boleh, mau menyampaikan bahwa jenggot itu adalah sunnah Nabi boleh, tapi jangan memaksakan orang untuk piara jenggot. Jadi aman juga saya kalau gitu. Dan juga harus disampaikan bahwa sunnah Nabi itu bukan cuma jenggot, akan tapi ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada gunting kuku, ada minum dengan tangan kanan. Kalau umpamanya kita belum bisa piara jenggot, maka minumnya tangan kanan. Kukunya dipotong. Kan itu jadinya arifnya itu loh, Ustaz. Nah, jadi kalau dilihat dari apa namanya tadi, apa yang disampaikan Rasulullah bahwa sampaikanlah gitu ya. Artinya yang disampaikan ini juga berarti dilihat konteksnya dong. Siapa yang diajak berbicara begitu. Bil hikmati wal mau'izatil hasanahnya tetap. Tadi kan kita contohkan bahwa ketika sahabat ini menyampaikan kepada Amir, kan dia tidak menentang dengan kekuatannya. Beliau tahu bahwa Amir itu lebih kuat dibanding rakyat. Karena dicumurnya menyampaikan, dan untuk penegasannya kan beliau sampaikan, mata saya ngelihat, kuping saya mendengar, otak saya atau hati saya memahami. Jadi saya nggak asal ngomong. Menyampaikan ini menyampaikan kebenaran, tidak asal ngomong. Iya. Nah, terus ketika orang ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan hadis itu, apakah yang menyampaikan harus memahami betul atau dia sekedar dengar terus boleh menyampaikan? Dia harus memahami, Ustaz. Dia memahami, tidak harus memahami, artinya ketika dia jangan memaksakan. Jangan memaksakan isinya. Kalau dia tidak tahu secara luas. Kayak tadi itu, apakah jenggot satu-satunya sunnah Nabi? Apakah orang Indonesia yang tidak punya jenggot, ya yang secara fisik itu tidak jenggotan jadi dosa, nggak punya jenggot? Kan ini terlalu dipaksakan gitu. Bukan saya mengingkari bahwa jenggot itu sunnah. Jenggot tetap sunnah, Ustaz. Iya, betul, Ustaz. Iya, baik. Nah, jadi memang apapun itu perlu disampaikan, tapi yang menyampaikan juga harus memahami dulu ya. Betul. Kalau seandainya mungkin saya agak-agak lupa, terus saya bilang, dulu saya pernah denger ya dari Dr. Lutfi itu begini gitu. Iya. Merefer gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuma asal pas dengernya juga nggak salah. Iya. Nah, barangkali ada yang mau ditambahkan itu, Dr.? Ya, kita tahu bahwa apa yang berasal dari Nabi itu adalah merupakan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan Allah itu ada pesan yang kalau dibacanya itu bersifat ibadah, yaitu Al-Quran Al-Karim, ya. Al-Wahyu wahyani. Wahyu itu ada dua. Wahyun umirna bi kitabatihi wa tu'abbidna bi tilawatihi. Wahyu ada dua. Wahyu yang pertama adalah wahyu yang kita diperintahkan untuk menuliskannya, yaitu Al-Quran, dan membacanya bersifat ibadah. Yang kedua itu adalah wahyun lam nu'mar bi kitabatihi wa lam nuta'abbad bi tilawatihi. Yang kalau membacanya itu tidak bersifat ibadah, tapi kalau mengkajinya ya bersifat ibadah secara keseluruhan. Dan kita tidak diperintahkan untuk menulisnya, walaupun menulisnya juga akhirnya bagus juga. Ya, yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu adalah hadis nabawi syar'i. Sebab Nabi itu tidak berkata kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tadi yang kita dengarkan dari mahasiswi kita itu, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikanlah apa yang diturunkan dari Tuhanmu, ya. Sampaikanlah kepada orang lain. Disampaikan kepada siapa? Di sini kan balik kepada siapa? Ya, kepada siapa saja di mana pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa sampai kepada mereka itu. Nah, ini Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Dan pesan-pesan Allah itu pasti akan berguna kepada seluruh umat manusia. Apabila Allah itu memerintahkan sesuatu, maka berarti di dalamnya pasti banyak sekali hal-hal yang positif, baik kita ketahui sekarang ataupun belum kita ketahui sekarang. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu, berarti di dalamnya pasti ada hal-hal yang negatif, baik kita ketahui sekarang ataupun belum kita ketahui sekarang. Oleh karena itu, sebagai pesan-pesan Allah, maka kewajiban umat Islam secara keseluruhan itu menyebar-nyebarkan pesan Allah itu kepada
siapa saja di mana pesan itu sampai kepada mereka itu. Kalau sudah tentu pertama itu adalah ditujukan kepada Nabi. Nabi ditujukan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Karena pesan Allah bersifat wahyu, artinya sesuatu yang tidak kita dapatkan melalui akal. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sangat mahal sekali itu. Karena akal tidak bisa mengetahui kebenaran, ya, kebenaran yang mutlak, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kebenaran yang mutlak itu. Oleh karena itu, karena wahyu Allah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, maka hendaklah kita itu bermurah-murahan di dalam menyebarluaskan wahyu Allah, pesan-pesan Allah kepada seluruh umat manusia. Lah, bagaimana teknisnya itu diserahkan kepada manusia, diserahkan kepada era pada zamannya, termasuk sekarang ini adalah era dan kita digitalisasi, dan kita sangat senang sekali Dr. Lutfi itu menjadi pionir dalam hal ini. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, nah kita akan simak dulu pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, kita akan berikan kesempatan ya, kayak untuk pada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong disebutkan namanya. Ya, nama kami Muhammad Said dari Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ini yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Ini yang ingin kami tanyakan, itu mengenai hadis liuballighil ilma syahid al-ghaib ini apakah berlaku umum perintahnya kepada setiap kita, atau ini hanya terbatas pada orang-orang tertentu, atau boleh semua orang tetapi pemahamannya diserahkan kepada para ulama, bukan yang menyampaikan, dia cukup sekedar menyampaikan ini hadis. Mengenai pemahaman nanti dulu, bisa jadi mungkin ada hadis-hadis lain yang ta'arud, atau karena ini banyak kejadian di masyarakat gitu. Jadi ketika hafal satu hadis, saya pernah mendengar sendiri itu seorang tokoh agama, karena dia hafal ada hadis baca di dalam kutubus sittah itu, diantaranya riwayat siapa saya lupa, bahwa Nabi itu menyuruh berdoa dengan telapak tangan. Jangan berdoa wala tad'u bi zuhurihima. Jangan berdoa dengan punggung tangan. Sehingga dia langsung mencerca, mencaci maki orang-orang yang ketika doa tolak balak itu membalikkan tangan. Padahal mungkin ada hadis lain. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Demikian. Ya, baik, kita kumpulkan dulu. Ya, silakan penanya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umi Tanzila dari IIK Surudin semester 6. Pertanyaannya Bapak, bagaimana dengan teknis penyampaian yang tadi telah dijelaskan, kan bil hikmah wal mau'idhah hasanah seperti itu. Tetapi yang saya lihat itu ada beberapa penyampaian wahyu dengan kekerasan menurut saya, dan juga mungkin isinya itu adalah hadis yang mungkin memang bagus, akan tetapi ternyata palsu seperti itu. Terima kasih Bapak. Iya. Ini luar biasa ini. Betul. Ini betul-betul menunjukkan kualitas sebenarnya pertanyaan. Betul. Iya. Silakan. Ya, yang pertama itu apakah orang harus mengerti? Enggak, Ustaz. Ada dua ya. Ada dua. Ada yang menyampaikan asal menyampaikan, ada yang juga harus mengerti. Kalau yang menyampaikan kan ada ayat-ayat yang semua orang paham. Ada hadis-hadis yang semua orang paham. Umpamanya la yashrabanna ahadukum qaima, itu anak SD diajarin tuh.
la yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Lantas ibu gurunya mengatakan yang minum berdiri adalah jelek gitu, yang kurang baik atau sebagainya. Ini benar gak? Kan benar. Tapi kah kalau misalnya kamu nggak melaksanakan sunnah Nabi dipukul gitu? Apakah sejauh itu? Nah ini kan nggak seperti itu. Apakah berarti orang yang minum sambil berdiri itu salah? Kan enggak, karena ternyata ada riwayat yang lain Rasulullah minum sambil berdiri. Seperti juga riwayat yang seperti antum. Nah sekarang ini ketika zaman sudah maju seperti ini, kita boleh kok ikut menyampaikan hadis melalui Facebook, melalui Twitter. Bahkan kita di program kita di Indeks Tematik Al-Quran itu membagi ayat-ayat dengan tema tertentu. Silakan klik lewat Twitter, lewat Facebook. Nah ayat yang muhkamat kan nggak perlu semua orang paham. Tapi kan ayat mutasyabihat jangan memaksakan kehendak dengan pemahaman tertentu. Pemahaman orang lain jadi salah. Yang salah tuh di sini. Kalau kita memaksakan pemahaman, berarti kita tidak bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Apalagi dengan pertanyaan kedua dengan kekerasan. Bukan saatnya kita menyampaikan kekerasan. Itu bertolak belakang dengan perintah Rasulullah. Nah, yang saya ingin katakan di sini kan, ayo kita sampaikan hadis. Apakah nggak jadi ibadah? Enggak, ibadah kok. Kan nanti apa yang kita sampaikan jadi al-khair. Nanti kita bisa menggunakan dalil yang lain, mandalla ala khairin. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan. Nah, hadis semuanya isinya adalah kebaikan. Nggak ada hadis sahih yang isinya adalah keburukan. Hadis palsu mungkin ada yang keburukan. Akan tapi hadis sahih semuanya kebaikan. Nah, kebaikan, kita menyampaikan kebaikan, pahalanya kan kitanya dapat, orang itu melaksanakan, kita sendiri mendapatkan transfer dari orang yang melaksanakan. Tinggal titiknya adalah tidak boleh menggunakan kekerasan, dan yang kedua tidak boleh menggunakan hadis palsu. Bahayanya apa? Minggu besok, Ustaz. Judul kita adalah minggu besok bahaya atau larangan untuk menyampaikan hadis palsu. Jadi yang sekarang ini lebih kita tuh memberikan semangat kepada siapa saja untuk menyampaikan. Nah, kalaupun ada keterbatasan barangkali dari siapa yang ingin menyampaikan, daripada salah, mendingan kita beli buku gitu kan. Ya, bukunya Dr. Lutfi kan kasih sama orang yang ingin. Tolong ini nih gitu. Kamu udah baca belum? Belum. Kenapa? Karena saya hanya ingin menyampaikan. Kalau kamu sudah jelas, tolong ceritakan kepada saya isinya apa. Gimana? Ada tambahan lagi? Jadi penyampaian pesan-pesan Nabi bisa melalui teks yang Nabi katakan begitu, misalnya innamal a'malu binniyat. Teksnya begitu ya. Tapi bisa juga sebagai seorang yang awam, yang penting Nabi itu mengatakan bahwa amalan itu tergantung niatnya. Berarti kan tidak menyampaikan secara teks. Tapi substansi daripada teks itu, Nabi itu melarang ini, Nabi itu melarang ini, dia sendiri nggak hafal begitu tuh. Tapi dia paham substansi pesan daripada Nabi itu. Akan lebih bagus memang hafal teks yang berasal dari Nabi, kemudian dia pahami, dia sampaikan dengan cara yang bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Karena sebaik-baiknya sebuah teks, apabila cara penyampaiannya nggak bagus, juga akhirnya hasilnya kurang bagus. Begitu juga kita harus tahu tentang situasi dan kondisi di mana yang akan kita omongi itu adalah dalam situasi-situasi yang tertentu, di mana kita harus tepat mengemukakan hal itu sesuai dengan sasarannya. Ada satu hal yang pernah, salah satu hadis itu tentang orang yang membaca la ilaha illallah itu dakhalal jannah. Ini kalau seandainya pernah akan disebarkan oleh salah seorang sahabat, akan disebar. Ada Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah dengan keikhlasan hati, maka dia pasti masuk surga. Ada orang yang akan menyampaikan sekaligus, kata sahabat Umar, jangan dulu. Jangan dulu. Nah, ini jadi jangan setiap orang nanti akhirnya dia melaksanakan ini kemaksiatan, yang penting la ilaha illallah pasti masuk surga. Gitu. Sama seperti orang salah paham tentang innamal a'malu binniyat. Membenarkan tujuan dengan maksud
kebaikan. Saya korupsi, kan kepengen bangun masjid. Ya. Kan inamal a'malu tergantung niatnya gimana ya. Tergantung niatnya gimana. Ini juga kan tidak paham. Baik. Nah, barangkali ini sebagai suatu pembelajaran buat kita juga. Artinya kalau orang yang belum memahami, jangan sok-sok ingin menafsirkan ataupun menjelaskan gitu kira-kira ya. Ya. Baik, barangkali Ustazah ada lagi yang mau disampaikan pada akhir-akhir ini? Iya, jadi harus kita paham betul tentang hadis yang akan kita sampaikan supaya tidak tidak menyalahi dari teks yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, baik. Nah, dokter, ini tadi kalau salah minggu depan kita akan bicara mengenai hadis palsu. Hadis palsu. Nah, ini gimana? Apakah ada kitabnya atau apa gitu? Iya. Bawa nggak dokter ini? Saya lupa bawa, Ustaz. Lupa bawa kitab hadis palsu, Ustaz. Bagi pemirsa, saya nantanglah pemirsa. Bagi pemirsa yang bisa menunjukkan saya judul kitab hadis palsu, baik yang Arab maupun bahasa Indonesia, ada 3 orang yang akan saya beri hadiah dari Pusat Kajian Hadis. Jadi langsung nih. Jadi untuk minggu depan, ya pekan depan kita akan membahas tentang hadis palsu tadi. Nah, kitabnya apa? Judul kitabnya? Iya. Kitab-kitab yang ada kumpulan hadis palsunya apa tuh? Ya, tolong jadi nanti kalau seandainya Anda memiliki pertanyaan, jawabannya silahkan bisa di SMS ke 0818 996 994. Sekali lagi 0818 996 994. Tuh, yang di sini ikut nyatet juga. Nah, apa-apa kok. Kemudian di email ya, di Pusat Kajian Hadis @gmail.com. Sekali lagi pusatkajianhadis@gmail.com. Tolong disampaikan di situ apa jawabannya. Nah, kalau ternyata banyak yang akhirnya menjawabnya benar, keputusan berada di Dr. Lutfi. Ada 3 orang pemenang ya, Ustaz. 3 orang pemenang. Yang cepat, yang duluan aja ya. Yang duluan mengakses gitu. Atau nanti kocok aja dasar undi aja. Yang beruntung kali. Karena kalau diundi ada yang protes, kok diundi katanya. Zaman Rasulullah kan juga berlaku Quran. Oh iya. Oh, ini langsung ada hadisnya juga. Ada hadisnya. Luar biasa. Jadi Dr. Lutfi itu memang luar biasa. Setiap kali apa yang dibicarakan selalu ada dalilnya. Begitu, subhanallah. Baik. Barangkali di akhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan, Dokter. Ini ajakan untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ayo kita gabung untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah semampu kita mungkin, dan di situ pasti ada pahala yang besar. Contoh yang sering saya angkat adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah menyampaikan hadis dengan baik, sudah mengumpulkan dengan baik, dan akhirnya tersebar luas. Silahkan hitung pahala yang didapat oleh Imam Bukhari. Nggak kehitung sama kita, Sat. Nah, kenapa kita nggak menjadi Imam Bukhari baru? Subhanallah. Ya, suatu kalimat motivasi yang sederhana tetapi maknanya luar biasa dan membuat kita semua berpikir ya. Tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya, tetapi bagaimana upaya kita untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Nah, baiklah, kalaupun mungkin Anda di rumah, waduh kayaknya gimana ya, rasanya agak berat gitu. Tetapi kita membuka kemungkinan kepada ingin masuk dalam gerbong kebaikan ini, yang nanti mudah-mudahan tercatat amal kebaikan di akhirat. Silakan mengikuti program Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan menyampaikan 50.000 per bulan melalui rekening Bank Syariah Mandiri di 70329024993 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Dan program ini insya Allah akan dimanfaatkan untuk wakaf kitab hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kemudian kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Subhanallah, tidak banyak yang bisa kita lakukan, tetapi bukan berarti tidak ada yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini kesempatan kita untuk bersama-sama berkumpul di surganya Allah melalui pintu sedekah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.